Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithul khamis. Inilah hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-Qur'ana fi shabibatihi ikhtalata al-Qur'anu bi lahmihi wa damihi." Barang siapa ta'allama yang belajar man Al-Quran akan Al-Quran fi syabibatihi, di waktu mudanya man, bukan syaibah, syabibah, waktu muda, waktu kecil. Ikhtalat Al-Quran, maka bercampur apa Al-Quran bilahmihi, dengan dagingnya man, wa damih, dan darahnya man, cekak dan ringkut. Wa man ta'allamahu fi kibarih, dan barang siapa yang belajar man akan Al-Quran fi kibarih, di masa tuanya man, fahuwa, maka adapun Al-Quran yatafallatu, yaitu berpaling Al-Quran minhu dari man. Walam yatrukhu, dan tidak meninggalkan man akan Al-Quran, falahu ajruhu marratain, maka yaitu bagi man adapun pahalanya man marratain, dua kali lipat. Rawahul Baihaqi rahimahullah ta'ala. Artinya kalau sudah tua belajar itu harus dipaksa, karena ajar makin dikit kalau payen, maka wala yatruku, jangan ditinggalkan. Tuh tahu jangan tunggu ajar sedia ku lemah kalau payen terus. Ketika maksa, falahu ajrain. Masya Allah, falahu ajruhu marratain, falahu ajruhu marratain. Jadi semakin tua semakin pada umumnya bebel, tapi ketika maksa falahu ajruhu marratain. Masya Allah. Ibri namanya mana? Bonus lah ya. Bergusti Allah Subhanahu wa taala. Ada pewarisan ya, tapi maksa begitu bare. Lain. Sepo-sepo ni kan ngaji lain ganjar na ben sedang udah. Lain. Subhanallah. Guru boleh Syekh lamba. Lapo napanya mana? Lapo bercita-cita ingin mati di pengajian. Sampai esodok kok ataraki. Ya taraki itu mengaji. Lepas ke pengajian, santri pun baca Fatihah. Lepas Al-Fatihah, baca Fatihah. Min ba'dil maghrib ila adzan isya. Sejam lah. Saya nunduk, ada suara tidak? Saya garing muka kitab. Saya tidak suara lah. Suaranya udah tidak ada. Dan gula. Aduh, hari sia-sia. Ini kanak. Nomor 2 orang. Sia-sia, masa tiap hari begini Al-Fatihah. Teng adzan, teng para adzan akan letak mau nyemek Masjidil Haram, letak adzan apa? Al-Fatihah, Fatihah. Saya tanya sendiri kepada 3 ustadz itu senior, Ustaz Abdul Salam, Ustaz Tirmidzi, Ustaz Dahruddin. Tukang sorok Syekh paling alim lebih. Luar biasa. Ini kenapa begini ini? Saya itu berdoa masih. Mbak dari mau dibilang Isya mendoakan semua yang ada di depannya. Satu, yang kedua tetap majelis ilmu. Majelis ilmu itu dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah. Yang jelas malaikat mengamini setiap apa yang kita minta di majelis ilmu itu. Kalau sama Syekh selalu bermohon kepada Allah supaya mati di pengajian. Itu cita-citanya Syekh. Karena seseorang itu akan dibangkitkan nanti dari kubur sesuai amal yang dia lakukan terakhir kali. Ketika dia depan pedung ibadah, pedung aja ketemu cekin hari kiamat. Tapi yang jelas tujuan utama tetap kita mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW dalam keadaan apapun, tapi keadaan mulia tetap merupakan kemuliaan tersendiri bagi orang yang dikaruniai perkara itu. Rawahul Baihaqi ay fi Syu'ab, di dalam kitab Asy-Syu'ab, wa fi Sunan As-Shaghir, dan di dalam kitab Sunan As-Shaghir. Ini yang paling terkenal, ini kitab-kitabnya Imam Baihaqi, Syu'abul Iman, Sunanul Shaghir, Sunanul Kabir, kemudian Dalailun Nubuwah.
Wa fi Syu'ab aidan, dan disebut dalam kitab Syu'ab aidan lagi, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu rafa'ah, hal yang memarfukan ya Abu Hurairah akan hadis, artinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, barang siapa yang belajar man akan Al-Qur'an, wa huwa hali adapun man fatas sinni, yaitu muda umurnya, akhlaqallahu, maka mencampurkan mengaduk akan Al-Qur'an siapa Allah, bilahmihi, dengan darahnya man, wadamihi, dan dengan dagingnya man, wadamihi, dan darahnya man, wafihi, dan juga di dalam Asy-Syu'ab an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ah, hal yang memarfukan ya Ibnu Abbas akan hadis, man qara al-Qur'an qabla an yahtalima, barang siapa yang mengaji atau membaca man akan Al-Qur'an sebelum ayyahtalimah, baligh man, faqad utiyal hukma sabiyya, maka sungguh diberikan man akan hukum sabiyan, di waktu kecil, artinya cekak pas. Qala al-Baihaqi rahimahullah, wa yanbaghi liman arada talabal ilmi, dan harus bagi orang yang ingin man akan mencari ilmu, walam yakun min ahli lisanil Arab, dan tak ada man yaitu dari orang yang pintar bahasa Arab, ayyata'allam, apa harus belajar man al-lisan akan bahasa Arab, al-lisan akan bahasa Arab awalan, pertamanya seperti di Indonesia itu, wa yatadarrabah fihi, dan berlatih man film ya lisan, thumma yatlubu ilmu al-Qur'an, kemudian mencari man akan ilmu Al-Qur'an al-Karim, falan taqdiru ma'al Al-Qur'an, maka tidak tampak kepada man apa makna Al-Qur'an, illa, kecuali bil athar was sunan, dengan athar dan hadis, athar aqwalus sahabah, sunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ma'ani sunan wal athar, dan tidak tampak makna-makna hadis dan athar, illa, kecuali bi akhbaris sahabah, kisah-kisahnya para sahabat, wala, dan tidak akhbarus sahabah, cerita-ceritanya sahabat, illa, kecuali bima ja'a minat tabi'in, dengan perkara yang datang daripada tabi'in, fa ilmad din hakadha adda ilaina, maka sungguhnya ilmu agama hakadha, yaitu seperti itu, adda, datang ya ilmu din ilaina, kepada kita. Ilmu agama datang kepada kita itu tidak langsung sebulan 2 bulan pas terdireng alim. Ingat anak-anak Wahabi Indonesia ini, anak-anak Wahabi Indonesia ini kan pas alim mendadak rapi. Fa inna ilmad din hakadha adda ilaina, faman aradahu falyatadarraj ilaihi bidarajatin fayakunu qad atal amra min babihi wa qasadahu min wajhi, maka barang siapa yang ingin manhu akan ilmu din, falyatadarraj, maka hendaknya naik man ilaihi kepada ilmu din, bidarajatin, dengan tangga, artinya tangganya tidak mungkin tangga itu satu, kalau cuma satu benih tangganya jagon. Fayakunu qad atal amra, maka ada man, yaitu sungguh melakukan man al-amra akan perkara, mimbabihi, dari pintunya ya amr, wa qasadahu, dan berniat manhu akan amr, min wajhi, dari jalannya amr. Fa idza ballawahu Allahu darajatul mujtahidin, maka apabila menyampaikan kepada man siapa Allah darajatul mujtahidin, akan derajatnya orang yang ijtihad, falyandur, maka hendaknya melihat man fi aqawilil mukhtalifin, di dalam pendapat-pendapatnya orang yang berbeda pendapat, wal yakhtar, dan hendaknya memilih man min dari aqawil ma akan perkara yarahu, yang melihat manhu akan ma arjaha, akan yang lebih arjahu, aqwama, dan lebih tegak, wal yaqis ma yahdutsu wa yanub, dan hendaknya mengkias man akan perkara yang baru ma wa yanub, yang bisa mengganti ma ala asbail usul, atas paling serupanya akan usul, wa aulaha, dan paling utamanya usul bihi, dengan ma. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsir qoulihi taala, berkata siapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsir qoulihi taala, wa atainahu al-hukma sabiyya, rawa Ma'mar, meriwayatkan siapa Ma'mar rahimahullahu taala, an-nasibyan, akan sungguhnya anak-anak kecil, qalu, yaitu berkata sibyan Yahya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Seharusnya ini ada alaihissalam, tapi di kitabnya di situ nggak ada alaihissalam, saya tidak tambah tapi saya akan tambah di sini alaihissalam, kata ulama tidak apa-apa tambah alaihissalam.
Jadi anak kecil, nak kini mesti ya cakan jana kangkui amain. Nah kini kapah tergantung inayah dari Gusti Allah. Inayah. Tentunya kita orang tua mendoakan mereka. Apa kata teman-temannya Yahya? Idhab bina nal'ab. Pergilah bersama kami nal'ab. Maka bermain, nal'ab maka bermain kami. Ayo kita bermain. Qala berkata Yahya, ma lil'abin khuliqtu. Tiada untuk bermain aku diciptakan. Aku diciptakan bukan untuk bermain. Ini mulai kecil sudah wa atainaul hukma sabiyya. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah seperti itu. Tapi yang melarang Sidina Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan apa namanya ilham langsung kepada beliau, tapi apa namanya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang melarang Sayyidina Abdul Qadir Jilani untuk bermain. Ketika Sayyidina Abdul Qadir waktu kecil ingin bermain dengan teman-temannya, itu seluruh hewan yang dijumpai itu berkata kepada si Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, la li ajli hada khuliqta. Kamu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main dengan mereka. Itu Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Kalau Sayyidina Yahya ilham langsung kepada hatinya. Kamu itu diciptakan bukan untuk main-main, tapi untuk beribadah kepada Allah, untuk belajar dan lain sebagainya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man qara'a al-Qur'an qabla an yahtalima. Barang siapa yang belajar atau membaca man akan Quran qabla an yahtalima, sebelum ihtilam man, fa huwa mimman utiyal hukma sabiyya. Bagai adapun man yaitu sebagian dari orang yang diberikan man akan hukum sabiyya di waktu kecil. Intaha fil jami'. Jami' as-Saghir mungkin ini. Karangannya Imam Suyuti. Oh enggak. Ini Qurtubi ya, ada Qurtubi ya. Al-Jami' fi ahkamil Quran. Nah, intaha fil Jami' fi ahkamil Quran. Ini kitabnya Imam Qurtubi, intaha fil Jami', namanya Al-Jami' fi ahkamil Quran. Atau orang menyebutnya tafsir Qurtubi 10 jilid. Ja fil Bukhari. Oleh tak kata dulu jika dia mengaji ngelaki di mana-mana. Ja fil Bukhari, datang dalam kitab Bukhari, anna Umar radhiyallahu anhu qala, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu kalian qabla an tusawwadu, sebelum dituakan kalian. Apa tusawwadu? Sebelum ditokohkan di masyarakat. Maka hendaknya orang itu, apalagi putra kiai, putra ustadz, yang seharusnya dia memegang kendali lembaga pesantren atau madrasah, maka ini harus dipahami betul-betul. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu kalian sebelum ditokohkan kalian. Jadi mungkin orang sangat ngaji umumnya. Qala Badrul Aini rahimahullahu taala, Badruddin Al-Aini, ay qabla an tasiru sadatan, sebelum jadi kalian yaitu orang mulia. Wa ta'allamul ilma ma dumtum sigara, dan belajarlah kalian akan ilmu ma dumtum selagi ada kalian yaitu kecil. Qabla siyadah war riyasah, sebelum mulia dan menjadi pemimpin. Wa qabla ay yundara ilaikum, dan sebelum dilihat kepada kalian. Sebelum kamu tampak di mata masyarakat, kamu harus ngetek. Jangan yang Madura. Ngetek ini mah ewonduk. Ngetek ewonduk. Ini harus lora ini, lora ini yang begini. Saya sering tegaskan, mun sampean lora ngetek. Ngetek ini mah cek pengetek nih bengkon, pengetek nih wonduk. Oleh wonduk lah tak kira di mandian ya. Bagilah tak full pendenan itu bang nih bengkona. Qabla an yunzara ilaikum fa in ta'allamu qabla dhalik maka jika belajar kalian sebelum itu, istahyaitum an ta'allamu, maka todus kamu, apa namanya, malu kamu akan belajar kamu ba'dal kibar, sesudah besar. Fabaqaitum juhala, maka tetap kamu yaitu hale juhala bodoh. Qala Ibnu Battal rahimahullah taala, dzalika, adapun itu ay qaulu Umar,
li'anna man sawwadahun nas, karena sungguhnya orang sawwadahun nas yang memuliakan akan man, siapa manusia yastahi, yaitu malu ya man ayyaq'uda maq'adal muta'allim, akan duduk ya man di tempat duduknya orang belajar, khaufan ala riyasatihi indal 'ammah, karena takut atas kemuliaannya man di depan orang umum. Dapur syarah kan? Dapur Ibnu Battal rahimahullah taala, orang mun terlanjur emulja akibat masyarakat meskipun tak cek tuan harus pas todus sing ngaji ya boleh bobokan ria tingkatnya lagi ay maki ngaji apa harus pas todus illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Maka sebelum kamu itu dilihat oleh masyarakat, sebelum kamu itu menjadi orang yang dituakan di masyarakat, belajarlah. Ini maknanya hadis, perkataan Sayyidina Umar. Wa qala Yahya bin Ma'in rahimahullah taala, man ajala riyasah fatahu ilmun katsir. Barang siapa yang keburu man ar-riyasah akan menjadi orang tua, akan menjadi tokoh, fatahu ilmun katsir, maka hilang akan man apa ilmu yang sangat banyak. Orang mon kapuru dia pemimpin maksudnya pemimpin agama nih atau pemimpin yang lain, fatahu ilmu katsir, maka dia tidak akan mendapatkan banyak ilmu. Artinya apa? Karena pun teti pemimpin nih kayak sibuk ya todus. Wakilah inna siyada tahsulu bil ilm, sesungguhnya kemuliaan yaitu tuhsulu, yaitu didapatkan siyada dengan ilmu. Ukullama zada al ilmu zadati siyada bih, dan tiap-tiap bertambah apa ilmu maka bertambah apa kemuliaan bih dengan ilmu. Wa fi majma'il gharaib, dan disebut di dalam kitab Majma'il Gharaib. Majma'il Gharaib dia tafsir juga. Yahtamilu anna makna qauli Umar, ihtimal mungkin apa sungguhnya maknanya Umar, maknanya perkataan Umar radhiyallahu anhu, qabla an tazawwaju, yaitu lafaz qabla an tazawwaju, belajarlah kalian sebelum kalian menikah. Fatasiru sadatan, maka jadi kalian yaitu orang-orang tua, orang-orang mulia, bitahakkum alal azwaj, dengan mengatur atas banyak-banyak binih, wal istiwal bihinna, dan sibuk dengan azwaj, lahwan thumma tamahhulan litafaqquh, lahwan halai bermain-main bersenang-senang, thumma tamahhulan litafaqquh, kemudian apa namanya ini, terhalangi ditafaqquh untuk belajar. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, wa ba'da an tusawwadu, ini di dalam kitab Bukhari, ketika Sayyidina Umar mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, pai terus lagi bani Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, dan sesudah tua kalian ajar bakun ngaji bakun mekia bukan itu tiga mi tak cukup dia boleh Imam Bukhari. Maka berarti dia apa bakun jangan pernah lepas dari pengajian. Maka di Mekah itu masyayikh saling mendatangi. Sayyid Syekh Muhammad Ismail datang kepada Habib Umar Jilani, Habib Umar Jilani datang kepada majelisnya Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, Sayyid Muhammad Ali al-Maliki masih datang kepada majelis Syekh Ahmad Jabir Jubran, Syekh Ahmad Jabir Jubran masih datang kepada majelisnya Syekh Dr. Ahmad Nur Saif. Begitu selanjutnya masyayikh di Mekah itu saling mendatangi. Artinya mereka mampu meletakkan ego dan rasa tinggi hati mereka. Bahkan kata guru saya Syekhina Syekh Zuhrul Anam hafizahullah taala, masyayikh di Mekah itu khususnya Syekh Jabir katanya mampu meletakkan egoisnya itu di bawah sandalnya. Jadi ada perasaan engkau kiai, engkau ustaz, engkau lebih mulia, engkau lebih alim, tak ada. Karena mereka di Mekah itu saling mendatangi, antara kiai, antara masyayikh saling mendatangi, saling mengaji. Ini dalam rangka sama-sama mengamalkan perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, wa ba'da an tusawwadu, waqad
waqad ta'allama ashabun nabi, dan sungguh belajar siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, di masa tua umurnya mereka. Qala al-Aini rahimahullah taala, Badruddin Aini, wal ma'na tafaqqahu qabla an tusawwadu wa tafaqqahu ba'da an tusawwadu. Id la yajuzu, karena tidak boleh, tarkut tafaqquh, apa meninggalkan belajar, ba'da ziyadati, sesudah mulia. Idza fatahu qablaha, apabila hilang akan man, qablaha, sebelum ziyadah. Apabila hilang tafaqquh hu akan man, qablaha, sebelum ziyadah. Wad dalil, adapun dalil ala sihhati ma qulna, atas benarnya yang berkata aku, annal Bukhari, yaitu sungguhnya Imam Bukhari, akada dalika, yaitu menguatkan Bukhari dalika akan itu qaul Umar, biqaulihi, akan qaulnya Bukhari, biqaulihi, dengan perkataan Bukhari, waqad ta'allama ashabun nabi, dan sungguh belajar siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibri sinnihim, di masa tua umur mereka. Li'anna an-nas alladziina aamanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam hum kibar, karena sungguhnya manusia, orang-orang beriman alladzina, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, adapun ya alladzina, kibarun, yaitu orang-orang tua, ma tafaqqahu illa fi kibri sinnihim, tidak belajar mereka kecuali di masa tua umur mereka. Intaha. Telah selesai ya qaul di dalam kitab Umdah. Umdah apa ini? Umdatul Qari, Umdatul Qari fi Syarhil Bukhari, karangan Badruddin Aini. Qauluhu wa man ta'allamahu fi kibarih, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'allamahu fi kibarih fa huwa yatafallatu minhu wa la yatrukuhu falahu ajruhu marratain. Hada nadhiru qauli sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini hadis atau qaul, nadhiru qauli, yaitu yang membandingi qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Pada begini cara. Dan adapun umpamanya orang yang membaca atau belajar man akan Al-Qur'an, wa huwa 'alaihi, adapun Al-Qur'an yata'ahaduhu, yaitu sulit Al-Qur'an hu akan man, wa huwa 'alaihi syadidun, adapun Al-Qur'an 'alaihi atas man, yaitu sulit, falahu, maka yaitu bagi man ajrani, adapun dua pahala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti di belakang itu ada hadis itu. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, pangkatnya akan disamakan dengan malaikat-malaikat as-safara al-kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an terus, maka pangkatnya sangat tinggi. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran tidak mampu lancar, tidak mampu pancas dalam Madura. Ia tak, apa namanya? Sulit membaca Al-Quran, tapi maksa terus membaca Al-Quran, falahu ajrani. Kencerna lipat dua kali lipat. Mencikati ditanya lagi, berarti saya melarang baca Quran lebih mulia ditimbang selancar. Onduk gelu deki terang aki deki. Al-Fatihah.